Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau bercerita tentang film yang berjudul Papillon. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Papillon. Dia adalah pelarian tahanan dari Pulau Iblis. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini dibintangi oleh Charlie Hunnam, Roland Miller, Rami Malek, dan lain-lain. Dia disutradarai oleh Michael Moore. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama lagi, let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Di awal film, kita akan dibawa ke kota Paris pada tahun 1931. Pada saat itu kondisi Papillon sangat mewah dan kaya karena dia berhasil membobol berangkas berisi berlian. Papillon ini adalah seorang anggota gangster yang punya bos bernama Castelli. Dia juga mempunyai kekasih bernama Nenet. Ada sebuah kesalahan kecil yang berdampak besar dalam hidupnya, yaitu dia nekat mengambil sebagian berlian curian bosnya untuk hidup mewah bersama kekasihnya. Akhirnya dia pun ketahuan. Papillon langsung dilaporkan oleh salah satu teman kerjanya. Mendengar laporan itu, bos Papillon sangat marah. Dia pun lalu memfitnah Papillon sebagai tersangka kasus pembunuhan Roland Legrand. You're under arrest for the murder of Roland Legrand. What are you talking about? Well, he was murdered last night. The witness identified. Dan dia pun langsung dihukum penjara seumur hidup. Padahal Papillon ini mempunyai rencana untuk hidup yang indah bersama kekasihnya. Akhirnya semua impian itu pun terpaksa harus hancur. Namun Papillon tetap meyakinkan dan berusaha menenangkan kekasihnya untuk tetap sabar dan menunggunya, karena ia berjanji akan kabur dari penjara. Don't say that. I love you. They're all in on it. Just need to concentrate on breaking out. Di era zaman itu, Prancis masih memperlakukan ekspansi kekuasaan pada Amerika Serikat. Maka para tahanan yang ada di Prancis bakal diasingkan ke pulau terpencil dan juga menjadi pekerja di sana selama masa hukuman. Setelah selesai masa hukuman, mereka bakal dikirim ke Amerika. Akan tetapi mereka tidak akan diakui lagi sebagai warga negara Prancis. Forget France. Pada saat pemindahan dari Prancis ke pulau itu, Papillon bertemu dengan teman baru yang bernama Julot. Ia mempunyai niat yang sama untuk kabur. Hingga kemudian Papillon pun bertemu dengan Louis Degas. Louis Degas ini adalah orang kaya yang mendapat kekayaan dari hasil menjual surat-surat palsu dan obligasi palsu. Namun pada awalnya Degas ini menolak tawaran dari Papillon ini karena dia yakin akan baik-baik saja di dalam penjara. Dan dia yakin karena istrinya akan mengajukan banding dan dia pun akan segera dibebaskan. Namun setelah Louis Degas ini melihat tahanan kaya lainnya yang terbunuh, Louis Degas pun langsung berubah pikiran saat itu juga. Dan dia pun langsung setuju dengan penawaran dari Papillon. How'd you sleep last night? Sesampainya di pulau itu, mereka langsung berencana untuk kabur. Dan Julot pun berpura-pura terkena cedera di kakinya dengan harapan dia bisa lari. Namun gagal karena penjaga langsung mengobatinya. Penjara ini terletak di pulau terpencil dan punya penjagaan yang sangat ketat. Selain itu, kepala sipir juga punya aturan buat tahanan yang kabur. Pertama, jika mereka pun berhasil kabur, mereka akan tersesat di hutan belantara dan akan mati kelaparan. Kemudian apabila kabur dan tertangkap, mereka akan dijebloskan ke dalam sel isolasi yang sangat menyiksa. Kemudian bila kabur lagi dan tertangkap lagi, mereka akan diasingkan ke sebuah pulau terpencil yang bernama Pulau Iblis. Mereka akan dihukum di sana selama seumur hidup sampai mati dan membusuk. Dan peraturan ketiga, jika mereka melakukan pembunuhan, maka hukumannya adalah langsung dipenggal. Di penjara itu banyak sekali masalah yang timbul, sampai akhirnya Papillon ini bertemu dengan seorang tahanan senior yang ternyata dia adalah seorang mantan angkatan laut. Mereka berdua pun langsung mulai berbicara tentang rencana pelarian dengan memanfaatkan perahu yang bisa mereka dapatkan dari seorang pelaut yang baru saja membawa wanita penghibur ke pulau itu. Pada suatu hari, Julot pun berusaha kabur, namun sipir penjara berhasil menangkapnya.
Lalu di tempat lain, yaitu di tempat pemandian massal, terjadilah perkelahian. Karena salah satu napi ada yang berencana untuk membunuh Luis Dega. Melihat itu, Papillon pun langsung membela Luis Dega. Papillon pun akhirnya berkelahi dengan napi itu dan akhirnya berhasil melumpuhkannya, meskipun akhirnya Papillon pun mengalami cedera. Kita kembali pada seorang napi yang di awal tadi berpura-pura cedera kakinya, yaitu Julot. Julot ini sempat berusaha kabur dan tertangkap, namun ternyata Julot pun membunuh salah satu sipir penjara, yang otomatis berarti dia telah melanggar peraturan yang ketiga dari kepala penjara. Hukumannya adalah dipenggal. Kemudian eksekusi pun dilaksanakan di hadapan para napi lainnya. Julot pun terpenggal kepalanya. Setelah itu, kepala sipir pun langsung menyuruh Luis Dega dan Papillon untuk pergi membuang mayatnya. Di tengah perjalanan, Luis Dega ini merasa lelah dan trauma fisiknya dengan semua yang terjadi, hingga dia pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Ada salah satu sipir yang melihat hal ini, dia tidak suka lalu mencambuki Luis. Get your ass up! Papillon yang melihat hal ini tidak tinggal diam. Dia pun langsung memukul sipir tersebut dengan batu sampai pingsan. Papillon pun panik sendiri dan dia pun langsung kabur. Tanpa pikir panjang, Papillon langsung pergi ke tempat orang yang punya perahu tadi. Namun sesampainya di sana, karena tidak mempunyai uang yang sesuai harga yang disepakati di awal, akhirnya Papillon pun tertangkap dan dibawa ke penjara lagi. Akibat dari upaya larinya yang gagal ini, Papillon langsung dipindahkan selama 2 tahun ke sel isolasi. San Joseph, where you'll serve a 2-year sentence in solitary confinement. Di mana yang ada hanyalah kesunyian. Beberapa hari kemudian, Papillon ini didatangi oleh sipir yang telah dipukulnya sampai pingsan tadi. Kali ini sipir ini membawa 2 anak buahnya. Lalu sipir ini pun melakukan balas dendam. Papillon pun dihajar oleh sipir itu. Beberapa hari kemudian, diam-diam Papillon mendapat bantuan dari Luis Dega, yaitu berupa air dan kelapa. Hingga Papillon pun mendapatkan asupan gizi. Bahkan dia sampai melatih tubuhnya selama di balik penjara, dengan harapan bisa membalas jasa Luis Dega dengan cara membebaskannya dari penjara. Beberapa hari kemudian, kepala lapas mendatangi Papillon. Dia menanyakan perihal nama tentang siapa yang telah mengantarkan air dan kelapa kepadanya selama ini. Akan tetapi Papillon tidak mengaku. Beberapa hari kemudian, kepala lapas ini datang lagi ke sel Papillon untuk menanyakan hal yang sama. Kembali Papillon tidak mengaku lagi. Setelah beberapa hari, sang kepala sipir ini terus mengamati keadaan Papillon yang terlihat menyerah. Kepala sipir lalu mendatanginya. Dia berharap mental Papillon ini sudah hancur hingga dapat memberitahukannya siapa yang telah membantunya. Akan tetapi seperti biasa, Papillon hanya terdiam dan membisu. Mendapatkan respon dari Papillon seperti ini, kepala sipir pun langsung marah. Dia menghukum Papillon dengan cara membuat selnya jadi gelap gulita. Itu ditujukan agar fisik serta mental dari Papillon ini hancur. Dia pun memberi makanan yang tidak layak kepada Papillon. Hal ini berakibat Papillon ini mengalami halusinasi yang sangat parah dikarenakan suasana selnya yang gelap gulita. Dia pun sampai terbawa ke fantasi di kampung halamannya dan memori bersama pacarnya dengan segala suka dan dukanya. Akhirnya 2 tahun pun berlalu. Papillon yang dulu badannya kekar sekarang justru terlihat kurus dan pandangannya pun terlihat kosong karena setiap hari harus berdiam di sel yang dingin dan gelap. Kemudian selama selang 2 tahun itu, ternyata Luis Dega ini dapat bertahan hidup dan sekarang dia menjadi juru tulis untuk kepala sipir. Dan posisinya ini ternyata dapat memberikan akses untuk posisi kunci-kunci gerbang di seluruh penjara.
Luis Dega yang mendengar kabar soal Papillon yang sudah bebas dari sel isolasi, dia pun langsung menjenguknya di rumah sakit. Luis Dega merasa bersalah melihat kondisi Papillon yang pandangannya kosong dan juga seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Namun ternyata ada hal yang mengagetkan. Ternyata Papillon ini hanya berpura-pura gila agar para petugas di sana tidak curiga lagi dan tidak menganggapnya lagi sebagai suatu ancaman. Kemudian mereka berdua pun berbicara banyak hingga Luis Dega pun memberitahukan bahwa para sipir penjara akan mengadakan acara nonton bersama. Hal tersebut disambut oleh Papillon sebagai satu kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian Papillon pun mengajak salah satu teman senasib yang sedang dirawat. Dia bernama Mak Turot untuk bekerja sama dengan Papillon. Papillon ini menawarkan rencana pelarian yang mungkin saja berhasil jika Mak Turot ini mau membantunya untuk melanjutkan rencana ini. If I do that, the plan better work. It'll work. Akhirnya mereka semua pun berkumpul dan bertemu dengan teman Papillon yang mantan pelaut tadi. Lalu mereka semua bersepakat untuk mencari perahu. Mereka pun menyusun rencana. Got a guy that's hiding a boat on the bank. It's upriver a ways. From there, it's a straight. Luis Dega pun akan menyiapkan kunci untuk membuka pintu rumah sakit dan penjara. Beberapa saat kemudian, Luis Dega mencampurkan obat tidur kepada para sipir melalui minuman mereka. Hingga saatnya keempat orang ini melakukan aksi mereka masing-masing. Mak Turot yang perannya mengalihkan penjaga akhirnya berjalan lancar. Dan selanjutnya Papillon dan Mak Turot pun berhasil keluar dari rumah sakit dengan aman karena para penjaga telah tertidur pulas. Di tengah jalan, mereka justru mengalami sebuah perubahan rencana. Terjadinya hujan deras bikin para penonton film terpaksa berteduh. Selain itu, penjara juga mengalami listrik mati. Selama hujan inilah kemudian dimanfaatkan Luis Dega dan kawan-kawan untuk kabur. Tetapi ketika Louis akan melompati tembok, Luis Dega ini terjatuh dan kakinya pun patah. Jump! Come on! Jump! Kemudian adegan beralih pada saat mereka telah berhasil kabur dan mengarungi lautan. Di tengah perjalanan di tengah laut, kapal mereka ini mengalami kelebihan muatan hingga air pun masuk ke dalam perahu cukup banyak. Kemudian sang mantan pelaut ini mempunyai pikiran jahat untuk membunuh Luis Dega dan membuang mayatnya ke laut agar perahunya ini tidak tenggelam. Mengetahui rencana ini, Papillon pun langsung membela Luis Dega hingga terjadilah perkelahian sampai akhirnya si mantan pelaut tersebut pun terbunuh. Setelah itu tinggallah mereka bertiga di perahu. Namun akhirnya perahu tersebut tersapu ombak. Entah berapa lama mereka terombang-ambing di tengah lautan. Sampai akhirnya mereka pun terdampar dan terbangun di sebuah pulau pedalaman yang dihuni oleh orang-orang yang sangat tradisional. Lambat laun akhirnya para warga di sana tahu kalau ternyata Papillon dan kawan-kawannya ini adalah para nabi yang kabur dan terdampar di pulau itu. Papillon ini diselamatkan oleh seorang biarawati. Biarawati ini tahu bahwa Papillon dan teman-temannya adalah para nabi dan tahanan yang kabur. Biarawati ini berjanji tidak akan melaporkan mereka, tetapi dia memberi syarat agar Papillon dan kawan-kawannya ini bertobat. Pada suatu ketika, Papillon secara tidak sengaja melihat sebuah mobil patroli penjara. Dia langsung bergerak cepat dan mengajak Luis Dega untuk pergi ke tempat lain yang lebih aman. Namun sayangnya pada saat itu Mak Turot terbunuh. Dia tertembak saat berusaha lari. Papillon pun lalu memapah tubuh Luis Dega meski dengan terpincang-pincang. Dan akhirnya Papillon dan Luis Dega pun tertangkap kembali.
mereka pun akhirnya kembali dijebloskan dan menghuni sel isolasi lagi selama 5 tahun ke depan. Lalu setelah beberapa waktu lamanya, Papillon pun dipindahkan ke Pulau Iblis. Dan ternyata sebelum itu, Luis Dega pun sudah dikirim ke Pulau Iblis terlebih dahulu bersamaan dengan masuknya Papillon ke sel isolasi. Hingga Papillon dan Luis Dega pun kembali bertemu. Pada saat itu, keadaan Luis Dega ini sangat acak-acakan. Karena di pulau ini akan membuat siapapun menjadi gila dan juga depresi, hilang harapan. Dan yang ada cuma penyesalan yang berujung ingin bunuh diri. Jadi intinya semua orang-orang yang ada di pulau ini hanya bisa pasrah sampai ajal menjemput mereka. Disinilah kita dapat merasakan kekuatan untuk bertahan hidup dari seorang Papillon dan keinginannya yang sangat kuat untuk bebas dari hukuman. Papillon ini berbekal dengan pengetahuannya saat dia masih menjadi tentara angkatan laut. Dia dapat melihat gelombang laut itu ternyata bergerak menuju daratan. Hingga yang diperlukannya untuk bebas dari pulau itu hanyalah membuat sebuah rakit. Dan mereka pun bisa sampai ke daratan lainnya. Di saat kebebasan sudah di depan mata, ternyata Luis Dega ini secara mengagetkan bilang bahwa dia tidak ingin meninggalkan pulau tersebut. Sehingga mereka berdua pun akhirnya terpaksa berpisah sambil menahan tangis. Adegan ini sangat penuh dengan keharuan karena persahabatan mereka yang sangat erat dan harus terpisah dengan cara yang cukup sepele. Ini menjadikan antara keyakinan untuk melanjutkan hidup dan juga rasa menyerah dengan semua yang sudah terjadi. Kemudian waktu berlalu hingga kita beralih ke tahun 1969, di mana saat itu Papillon telah menjadi warga negara yang bebas dan dia tinggal di Venezuela hingga masa tuanya. Dari Venezuela, dia nekat berangkat ke Prancis untuk menceritakan masa kelamnya saat ia ditahan di dalam penjara tersebut kepada seorang penerbit. Ia ingin ceritanya disebarluaskan. Dan kemudian terbitlah buku yang bercerita tentang kehidupannya dan juga sebuah film yang berjudul Papillon yang sedang kalian tonton sekarang ini. Memang sungguh luar biasa ya perjuangan keinginan kuat dari seorang Papillon untuk bisa keluar dari penjara. Dan sebuah keinginan yang kuat yang dilakukan dengan tekun dan tekad itu dapat diwujudkan meskipun itu adalah satu tujuan yang mungkin bisa dibilang hampir mustahil gitu. Mungkin segitu dulu pembahasan tentang film Papillon kali ini, semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.